Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video pembelajaran ekonomi moneter kali ini, saya akan membahas tentang suku bunga. Nah, suku bunga yang saya maksud adalah imbalan atau jasa atas pinjaman uang, yang mana imbalan atau jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut atau pokok utang merupakan persentase dari pokok utang ini yang akan dibayar dengan imbalan jasa dalam suatu periode tertentu yang disebut suku bunga. Apa sih suku bunga dan bunga itu? Nah, jadi bunga dan suku bunga adalah dua bentuk yang berbeda. Secara umum, bunga adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, pada suku bunga merupakan suatu bentuk imbalan atau jasa kompensasi yang dibayarkan pihak bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan sebaliknya dibayarkan nasabah kepada pihak bank bagi yang memperoleh pinjaman. Oke. Fungsi dari suku bunga ini dalam perekonomian dapat kita lihat dari beberapa aspek, di antaranya pengendalian inflasi, penjagaan stabilitas ekonomi, dan dia juga dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar, juga dapat mendorong investasi dan sebagainya. Selain itu, suku bunga juga berfungsi sebagai daya tarik bagi penabung dan sebagai alat moneter untuk mengatur penawaran dan permintaan uang. Nah, suku bunga ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, yang pertama ada faktor kebutuhan dana, yang mana faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Nah, faktor yang kedua adalah target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Kemudian, pada faktor ketiga adalah kualitas jaminan, yang bermaksud semakin liquid jaminan atau mudah dicairkan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan kepada si pengkredit, dan demikian sebaliknya. Dan yang terakhir, faktor yang keempat adalah jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa yang akan mendatang. Nah, suku bunga ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Suku bunga ini dapat mempengaruhi sektor real atau output melalui mekanisme pengaruh. Perubahan suku bunga jangka pendek yang ditransmisikan pada suku bunga menengah atau panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi biaya modal atau cost of capital, yang selanjutnya akan mempengaruhi pengeluaran investasi. Walaupun Keynes pada awalnya menekankan jalur ini bekerja melalui keputusan bisnis mengenai pengeluaran investasi, namun pendekatan yang baru melihat bahwa keputusan konsumen mengenai perubahan dan pengeluaran barang konsumen tahan lama juga merupakan keputusan investasi. Nah, peningkatan investasi dan konsumsi akan mendorong kenaikan permintaan agregat dan output. Kemudian, bunga dalam perspektif Islam. Nah, di Indonesia masih banyak terjadi pertentangan pendapat antara para ulama dalam menyikapi bunga atau interest.
yang mana sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Syed Tantawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaitut menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyah pada tanggal 23 Ramadan pada tahun 1423 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 November 2002 Masehi. Mereka berpegangan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 29. Maksud pada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggosok, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridhonya antara pihak penjual dan pihak pembeli. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam. Kemudian, ada juga sebagian ulama seperti Yusuf Qaradawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Jahrah, dan Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat Forum Ulama Islami, meliputi Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Majma' Fiqh Rabithah Al-Alam Al-Islami, dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun dalil diharamkan riba adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi, pada kesimpulannya, bunga ini dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pokok pinjaman dan menjadi sumber pendapatan ulama bagi bank. Besarannya bunga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suku bunga acuan, resiko kredit pinjaman, dan kondisi pasar. Dan memahami bunga penting bagi siapa saja yang ingin mengambil pinjaman, baik untuk kebutuhan pribadi, bisnis, maupun investasi.